Selamat sore, warga lingkungan Santo Fransiskus Reremi yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam suatu ibadah yang selama ini kita beribadah dengan saling bertemu, namun pada saat ini dengan sangat terpaksa kita hanya melaksanakan ibadah secara virtual. Ibadah pada kali ini adalah ibadah yang kelima, yang berawal dari ibadah pertama di pertengahan bulan Mei 2020 yang lalu, dan ibadah ini juga merupakan ibadah yang kedua di bulan Juni 2020. Pelaksanaan ibadah ini berlangsung atas upaya para pengurus di lingkungan Santo Fransiskus Reremi untuk mendukung, bahkan untuk memfasilitasi kerinduan umat di lingkungan Santo Fransiskus untuk beribadah sebagaimana mestinya. Namun pada saat ini kondisinya berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu serta adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semoga upaya pengurus dalam memfasilitasi ibadah ini akan dapat bermanfaat bagi kita semua yang sangat merindukan kehadiran Allah Tritunggal dalam persekutuan ibadah di lingkungan Santo Fransiskus Reremi. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersiap-siap, mempersiapkan diri, mempersiapkan batin, dan juga mempersiapkan iman kita untuk beribadah pada sore hari ini. Kita akan buka dengan lagu pembukaan dari Mada Bakti nomor 162. Saudara-saudara terkasih, marilah kita awali ibadah kita sore hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut dan keselamatan kita atas dosa-dosa kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di dalam kalender liturgi Katolik pada tanggal 11 Juni merupakan peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Dan bacaan liturgi kita pada tanggal 11 Juni 2020 ini yaitu Kisah Para Rasul bab 11 ayat 21b sampai dengan 26, dan dilanjutkan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Selain itu, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Bacaan Injil juga pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan 13. Dalam ibadah pada hari ini, sebagaimana biasa kita akan membaca dan mendengarkan firman Allah dan merefleksikannya pada kehidupan keluarga kita. Selain itu pula, kita akan mendoakan saudara-saudari kita, warga lingkungan Santo Fransiskus yang telah menyampaikan permohonan doanya yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Kiranya melalui peribadatan kita hari ini akan dapat bermanfaat dan menjadi berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih, sadar bahwa seringkali kita menyia-nyiakan rahmat Tuhan dalam hidup. Marilah kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita supaya kita layak melaksanakan ibadah pada sore hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal, Putramu telah mengutus para rasul untuk mewartakan kabar sukacita ke seluruh penjuru dunia. Tugas yang sama kini Engkau percayakan kepada kami sebagai keluarga Kristiani. Kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sebagaimana Yesus telah berikan kepada ke-12 rasul-Nya. Mampukanlah kami untuk mengemban tugas perutusan ini dengan kuat kuasa-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kita akan membaca Injil. Sebelumnya kita antar dengan lagu bacaan dari Mada Bakti nomor 214. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini dengan kita membaca Injil Matius pasal 10
ayat 7 sampai dengan 13. Inilah Injil kita Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah dengan cuma-cuma pula. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Karena itu, berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seseorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang tersebut, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Dan jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca Injil Matius tadi. Injil hari ini mengisyaratkan kita akan perintah dan karangan dan larangan Tuhan serta jaminan. Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan kerajaan surga yang sudah dekat. Ia memerintahkan mereka untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah perintah Yesus kepada 12 muridnya. Dan juga Yesus membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para muridnya. Mereka tidak boleh melanggar peraturan-peraturan tersebut, antara lain tidak menyimpang dari ladang yang ditentukan, tidak menuntut laba, dan tidak merepotkan diri dengan perkara-perkara jasmani. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah perkataan Yesus ketika itu. Ketika zaman Yesus masih bersama dengan para muridnya. Bagaimana kondisinya bila kata-kata Yesus tersebut diarahkan kepada kita yang notabene kita sering menyebut bahwa kita ini pengikut Yesus yang setia, anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Apakah kita paham dalam menginterpretasikan perintah dan larangan Yesus tersebut untuk masa saat ini? Mari kita bayangkan kondisi pada saat ini.
Bila kita menginterpretasikan secara harafiah atau secara tekstual, maka sudah barang tentu akan mustahil untuk dapat dilaksanakan perintah Yesus dengan baik. Mengapa saya sampaikan demikian, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Kita saat ini tidak mungkin atau bahkan sangat sulit bila ada seorang sakit, tiba-tiba kita datang, kemudian kita nyebutkan dengan nama Yesus engkau sembuh, dan terjadilah ia sembuh. Kalau itu terjadi karena iman kita, puji Tuhan. Tapi kadangkala karena iman kita yang kurang dalam kepada Tuhan, kita sudah berteriak-teriak, yang bersangkutan juga belum sembuh. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi pada saat ini di mana kita sama-sama merasakan sulitnya kehidupan kita di masa pandemi virus corona pada saat ini. Kalau hal itu terjadi, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mewartakan kerajaan surga, pasti kita akan bertanya, Guru, pada saat ini kan lagi COVID, Guru. Bagaimana kami harus mewartakan kerajaan surga keluar rumah, sementara pemerintah menganjurkan kita tetap di rumah? Bagaimana kita bisa melaksanakan itu? Apakah kami bisa melaksanakan itu, Guru, dengan membawa bekal? Bolehkah kami membawa masker? Bolehkah kami membawa hand sanitizer? Kemudian ketika kita ditugaskan untuk mewartakan hal tersebut, kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang akan kita beritakan kabar sukacita tersebut. Bapak dan Ibu yang terkasih, itu bila kita menerjemahkan apa yang dikatakan Yesus itu secara harafiah. Marilah dengan iman kita mencoba menerjemahkan perintah Yesus tersebut secara sederhana, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Misalnya, menyembuhkan orang sakit bukan secara fisik, tapi kita patut menyembuhkan orang sakit yang sakit imannya, membangkitkan orang yang mati perasaannya, mentahirkan orang yang kusta hatinya, dan mengusir setan-setan keserakahan dan ketamakan. Tingkat keberhasilan atas pelaksanaan amanah Tuhan Yesus tersebut sangat tergantung kepada kemauan kita, kepada kemampuan kita untuk meyakinkan mereka, meyakinkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut dan penganut kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak perlu cemas untuk melaksanakan perintah-perintah Yesus. Kita tidak perlu membawa bekal, karena Tuhan Yesus telah memberikan jaminan kepada kita. Tuhan Yesus telah memberikan kemampuan kepada kita, menjamin pendampingan dan penguatan kepada kita. Tuhan Yesus menjamin kehidupannya dan tidak pernah merugikan hamba-hambanya. Tuhan Yesus menjamin kehidupannya. Nya yang di sini mengartikan kehidupan mereka yang menjalankan perintah Yesus. Sedemikian penting kedudukan hamba-hambanya di mata Tuhan, sehingga dia berjanji bahwa orang-orang yang menerima mereka akan diberkati. Dan selanjutnya mereka yang telah mengenal Yesus akan dikuatkan imannya. Demikian pula halnya
Apakah tega kita menyakiti hati Yesus dengan memilih-milih ladang dan ribut memperebutkan kedudukan? Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh memilih-milih tempat di mana kita harus mewartakan kabar sukacita tersebut dengan suatu harapan bahwa dengan memilih tersebut kita akan mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kemudahan atau mendapatkan hal yang lain yang tentunya akan memberikan dampak bagi kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah sedikit gambaran dan renungan kita pada sore hari ini. Perenungan kita pada sore hari ini adalah kesaksian kita dalam hal penugasan, perutusan, bukan saja dalam bentuk kata dan jenis pelayanan, tetapi selayaknya juga dalam hidup kita seutuhnya. Semoga perutusan kita ini akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan dan untuk mempertebal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah sungguh hadir di tengah-tengah kita, dan Yesus pun tak akan meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia selalu siap menemani dan membantu kita kapan dan dimanapun kita berada. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Kita berdoa bagi semua pengikut Kristus. Semoga sabda Tuhan tetap menjadi dasar hidup bagi setiap pengikut Kristus dalam tugas perutusan. Semoga seluruh kehidupan Kristus tetap menjadi teladan bagi pengikut-pengikutnya dan membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Ya Allah Bapa di surga, semoga mereka yang belum mengenal Kristus tetap merasakan kehangatan cinta kasih-Nya dalam seluruh kehidupan mereka. Bangkitkanlah semangat mereka untuk berani membuka diri bagi Kristus Sang Putra. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk semua kesempatan dan keselamatan kita, umat
di lingkungan Santo Fransiskus Reremi. Ya Bapa, semoga kami semua selalu Kau berkahi dengan rahmat-Mu yang sejati, memberi kebahagiaan bagi mereka yang pada kesempatan minggu ini atau selama bulan Juni, mereka yang merayakan ulang tahun. Ya Bapa yang Maha Baik, melalui putra-Mu, kiranya anak-anak kami yang berulang tahun ataupun keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan mendapatkan bimbingan, perlindungan, kesehatan. Berikanlah mereka anugerah yang berlimpah dan kesejahteraan selama mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa juga khususnya pada hari ini. Kita berdoa untuk keluarga Bapak Albert Jago. Tuhan, lindungilah keluarga Bapak Albert Jago yang pada tanggal 11 Juni 2020 ini, yang sebenarnya merupakan jadwal di mana ibadah dilaksanakan di keluarga ini. Namun kami percaya Tuhan akan selalu hadir di dalam keluarga ini, memberikan perlindungan, kesehatan, bahkan rezeki yang berlimpah di dalam usaha-usaha keluarga ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, khususnya warga lingkungan Santo Fransiskus. Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah Tuhan yang kami percaya dan kami sembah, karena Engkaulah yang mengatur kehidupan kami. Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ke dalam kerajaan-Mu. Kami yakin Tuhan, karena imannya mereka saat ini sedang berbahagia bersama para kudus di surga. Tuhan Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk Bapak Audax Lega, yaitu kakak dari Bapak Uskup kami, Monsinyur Hilarion Datus Lega. Beliau telah berpulang menghadap hadirat-Mu ya Allah pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 yang lalu di Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Pengasih, terimalah arwah Bapak Audax Lega ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya kami yang masih mengembara di dunia ini juga Kau lawati dan memberikan kami kekuatan iman di dalam ziarah kami sepanjang hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga yang dalam keadaan sakit, yang pada minggu lalu juga telah didoakan, namun saat ini juga masih perlu perawatan lebih lanjut. Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu, roh kekuatan, agar saudara-saudara kami yang pada saat ini masih menderita sakit, Kau berikan kekuatan dan kesembuhan melalui obat-obat yang mereka konsumsi. Dan juga kami berdoa untuk para medis
yang memberikan perhatian untuk kesembuhan mereka. Marilah kita mohon. Janganlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih menjalani pendidikan. Tuhan, kami melihat anak-anak kami selalu merindukan ingin kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman mereka, bergembira ria, bertemu dengan para guru mereka. Namun keadaan ini telah memaksa mereka tidak dapat bertemu dengan teman-temannya. Yesus yang Maha Baik, kami mengetahui bahwa Engkau mencintai anak-anak. Sertailah mereka dalam pendidikan. Berilah penghiburan bila mereka mengalami kesusahan. Berilah mereka perlindungan dan berikanlah mereka iman yang teguh, yang takut akan Tuhan, dan juga agar mereka selalu mencintai kedua orang tuanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami yang sedang dan masih mengalami pandemi COVID-19. Ya Allah, kami serahkan negara dan bangsa kami. Lindungilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, para tenaga medis, dan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Berilah mereka kekuatan iman, berikanlah mereka kekuatan fisik, agar mereka dapat terhindar dari serangan COVID-19 yang saat ini masih kami rasakan. Tuhan, sekali lagi kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Lindungilah kami dari wabah penyakit ini. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan kami kepadamu. Sudilah Engkau mengabulkan segala permohonan kami ini. Demi Sang Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyiapkan dan memberikan persembahan kita untuk mendukung perwataan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Diiringi dengan lagu persembahan Mada Bakti nomor 235. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah anggota satu keluarga, yakni keluarga Allah. Marilah kita meneguhkan ikatan persaudaraan kita dan menyatukan persembahan dan doa-doa permohonan kita tadi bersama-sama
dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di dalam keluarga kami dan di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu dan dengan demikian menjadi anggota keluarga-Mu sendiri. Semoga kami pun giat berusaha menjadi anggota keluarga yang baik bagi masyarakat, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebagai penutup dari ibadah pada sore hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau meneguhkan kepercayaan kami bahwa Engkau sungguh hadir di dalam diri kami dan di dalam keluarga kami. Bahwa Engkau hadir juga ketika kami melaksanakan tugas kewajiban kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Sang Immanuel, Allah beserta manusia. Kami mohon padamu ya Allah, berkatilah kami. Semoga kami berhasil menciptakan suasana bahagia di dalam keluarga, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau sebagai penyelamat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah sampai di penghujung ibadah yang kita laksanakan sore hari ini. Sebelum kita menutup dan mohon berkat Allah, kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk para pengurus yang telah memfasilitasi umat dan warga lingkungan Santo Fransiskus untuk tetap bisa beribadah meskipun hanya melalui live streaming atau secara virtual seperti saat ini dan beberapa waktu yang lalu kita laksanakan. Kami juga berterima kasih untuk semua rekan-rekan seiman yang telah membantu penyelenggaraan dan kelancaran serta memberikan semangat untuk menyiapkan semua peralatan, sound system, lighting maupun sound system yang saat ini kita bisa gunakan semaksimal mungkin. Kemudian pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa ibadah yang akan kita laksanakan selanjutnya pada hari Kamis minggu depan akan dilaksanakan dan dipimpin oleh Bapak Heri Wijayanto. Demikian Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, warga lingkungan Santo Fransiskus. Kami mohon peran serta Bapak dan Ibu sekalian
untuk bisa memanfaatkan ibadah secara virtual ini untuk kepentingan ibadah di dalam masa-masa pandemi ini. Demikian Bapak dan Ibu, marilah kita siap-siap untuk menutup ibadah ini dan mohon berkat untuk pengutusan kita sesuai dengan amanah Yesus Kristus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan bagi pengutusan kita. Semoga Allah membangkitkan dalam hati kita rasa tobat yang sungguh dan membimbing kita menjadi umat Katolik yang baik. Amin. Semoga Allah menganugerahi kita kesediaan dan ketekunan mengikuti Injil Putranya. Amin. Semoga Allah memenuhi kita dengan Roh Kudus yang mendampingi dan membimbing langkah kita. Amin. Semoga kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tutup ibadah ini dengan lagu penutup dari Madah Bakti nomor 465 ayat 1 dan 4. Jadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat suci, masuk dalam himpunan kawanan doamu. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan aku. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Shalom. Yeah.